Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Pada kesempatan kali ini izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang difusi molekuler. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Afif Saifuddin, kemudian Arimbi Wilujeng, Fathia Haya Briliani, dan juga Fiska Anesia Sundaryanti. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama difusi molekuler pada unit leaching, kedua difusi molekuler pada unit distilasi, dan yang ketiga difusi molekuler pada unit absorpsi. Oke, untuk yang pertama yaitu definisi dari difusi. Difusi sendiri memiliki arti yaitu proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Adapun macam-macam dari difusi berdasarkan fase. Yang pertama yaitu difusi cair. Terjadi perpindahan molekul cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua, yaitu ada difusi padat. Terjadi perpindahan molekul padatan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang ketiga, yaitu difusi gas. Terjadi perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam difusi berdasarkan jenis membran. Yang pertama, difusi molekuler. Bergantung pada kelarutan molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Yang kedua yaitu difusi melalui pori membran berisi pelarut. Dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul serta diameter dari pori tersebut. Yang ketiga yaitu difusi melalui membran dengan susunan anyaman polimer. Memiliki saluran yang bercabang dari saling berbilangan. Berikut adalah contoh-contoh dari difusi. Yang pertama yaitu merendam kedelai saat pembuatan tempe, kedua perendaman buah dengan larutan gula, ketiga yaitu difusi O2 pada pengemasan plastik, keempat yaitu membran selulosa yang berserat dan bersaluran, kelima yaitu absorpsi steroid pada kulit, dan yang keenam yaitu transport teofilin melalui membran polimer. Untuk selanjutnya yaitu difusi molekuler pada unit leaching atau perpindahan massa pada unit leaching. Sebelum kita beranjak pada pembahasan tentang perpindahan massa pada leaching atau ekstraksi zat padat cair, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih leaching itu. Leaching atau ekstraksi zat padat merupakan suatu proses pemisahan fraksi padat yang diinginkan dari fraksi padat yang lainnya dalam suatu campuran padat-padat dengan menggunakan solvent cair. Dalam hal ini, fraksi padat yang diinginkan bersifat larut dalam solvent, sedangkan fraksi padat lainnya tidak larut. Leaching itu tidak banyak berbeda dari pencucian zat dari hasil filtrasi. Dalam leaching, kuantitas zat mampu larut atau soluble yang dikeluarkan biasanya lebih banyak bila dibandingkan dengan pencucian filtrasi biasa. Dan sifat-sifat zat padat mungkin mengalami perubahan dalam operasi leaching. Dalam proses leaching sendiri dapat dijumpai dua tahap, yaitu yang pertama, terjadinya kontak antara zat padat dengan zat padat yang akan dipisahkan, sehingga akan terjadi perpindahan massa dari butiran zat padat ke zat larut. Yang kedua, perpindahan pemisahan yang akan menghasilkan suatu larutan yang merupakan residu campuran padatan. Makin luas permukaan bidang kontak antara solid dengan solvent, maka solid yang akan terekstraksi akan lebih banyak atau proses leaching akan berjalan dengan sangat baik. Leaching dapat dilakukan secara batch ataupun continue. Seperti yang tercantum pada slide, bahwa perpindahan massa pada ekstraksi padat cair terjadi secara difusi.
Difusi yaitu gerakan suatu komponen melalui suatu campuran karena suatu rangsangan fisika yang berlangsung dengan kecepatan tertentu. Peristiwa pada proses dekafeinasi adalah peristiwa perpindahan massa yang berlangsung secara difusi dari padat ke fase cair dengan menggunakan ekstraksi sebagai operasi perpindahan massanya. Perpindahan massa secara difusi sendiri bergantung pada besarnya gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi adalah suatu perbedaan konsentrasi yang terdapat pada larutan. Gradien konsentrasi cenderung menyebabkan terjadinya gerakan komponen ke arah yang menyamakan konsentrasi dan menghapuskan gradien. Gradien dipertahankan jika dengan menambahkan komponen yang terdifusi secara terus-menerus ke ujung dan konsentrasi yang lebih tinggi pada gradien, serta aliran komponen yang terdifusi. Proses ini akan berlangsung secara kontinu. Gerakan secara kontinu inilah yang akan dimanfaatkan dalam operasi perpindahan massa pada unit leaching ini. Perpindahan massa pada unit leaching atau ekstraksi pada cair ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni distribute model dan yang kedua adalah LAM model. Pada distribute model, tahanan film eksternal dianggap lebih kecil daripada tahanan internal di dalam suatu partikel, sehingga difusi eksternal jauh lebih cepat daripada difusi internal atau yang terjadi di dalam larutan. Laju ekstraksi dikendalikan oleh perpindahan massa internal. Sedangkan pada LAM model berlaku jika kecepatan ekstraksi ditentukan oleh difusi eksternal, maka difusi internal akan diabaikan karena jauh lebih cepat dibandingkan difusi eksternal. Konsentrasi solut di dalam bahan baku ekstraksi dianggap seragam atau bukan fungsi posisi. Untuk selanjutnya yakni tahapan atau mekanisme yang terjadi dalam perpindahan massa pada unit leaching. 4 tahapan yang terjadi di dalam proses perpindahan zat terlarut dari padatan menuju ke suatu badan utama cairan, yakni yang pertama, perpindahan massa dari mesopores ke makropores. Untuk yang kedua, perpindahan massa dari makropores ke permukaan padatan. Yang ketiga, perpindahan massa dari permukaan padatan ke lapisan film cairan. Dan yang terakhir, perpindahan massa dari lapisan film cairan ke badan utama cairan. Untuk selanjutnya, yakni faktor yang menentukan nilai koefisien perpindahan massa. Yang pertama yakni kecepatan pengadukan. Nilai koefisien perpindahan massa sendiri bertujuan untuk menentukan kecepatan difusi dari sebuah zat yang terlarut ke dalam suatu pelarut. Nilai koefisien suatu perpindahan massa akan menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya suatu aliran proses. Kenaikan nilai koefisien perpindahan massa menyebabkan waktu yang diperlukan dalam suatu proses ekstraksi pada cair akan menjadi semakin cepat. Putaran suatu pengadukan akan mengakibatkan tingginya kecepatan aliran, sehingga semakin tinggi pula harga koefisien suatu perpindahan massanya. Untuk selanjutnya yakni ukuran partikel. Perpindahan massa sendiri pada proses ekstraksi dipengaruhi oleh kondisi operasi. Hasil ekstrak akan semakin meningkat karena meningkatnya suhu operasi pada proses ekstraksi. Daya larut suatu zat terlarut ke dalam pelarut akan meningkatkan disebabkan karena adanya peningkatan suhu operasi dan akan memperbesar nilai koefisien perpindahan massa pada proses ekstraksi. Untuk selanjutnya yakni yang ukuran partikel tadi. Penjelasan dari ukuran partikel. Untuk ukuran padatan yang besar, maka difusi zat terlarutnya dari dalam padatan ke permukaan padatan yang lebih besar dibanding difusi dari permukaan padatan ke badan cairan. Padatan yang lebih kecil pada difusi zat terlarut dari padatan ke permukaan padatan akan lebih kecil dibandingkan difusi
dari permukaan padatan ke badan cairan. Nilai koefisien perpindahan massa yang cenderung meningkat dengan seiring bertambahnya kecepatan suatu pengadukan dan semakin kecilnya ukuran partikel. Variasi ukuran partikel tidak memberikan pengaruh terhadap tahanan perpindahan massa karena ukuran partikel hanya akan mempengaruhi luas permukaan perpindahan massa, dan semakin kecil ukuran partikel bahan baku, maka permukaan perpindahan massa akan semakin luas dan mempengaruhi laju perpindahan massa. Dan ini otomatis akan mempengaruhi pada nilai koefisien perpindahan massanya. Faktor yang terakhir yaitu volume. Volume pelarut merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi nilai koefisien perpindahan massa pada proses ekstraksi pada cair. Volume pelarut yang semakin besar, maka akan semakin besar nilai koefisien perpindahan massa yang dihasilkan. Pelarut yang semakin banyak digunakan untuk melarutkan bahan baku, maka akan semakin besar peluang perpindahan massanya dari sampel ke dalam suatu pelarut. Baik, selanjutnya yaitu difusi molekuler unit distilasi. Next. Baik, distilasi sendiri adalah proses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Terdapat 4 jenis distilasi, yaitu yang pertama, distilasi sederhana. Distilasi sederhana ini dasar pemisahannya yaitu perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Yang kedua, distilasi fraksionisasi. Fungsinya yaitu pemisahan 2 atau lebih komponen-komponen dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dan yang ketiga adalah distilasi uap. Distilasi uap ini digunakan pada campuran atau senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Dan yang keempat adalah distilasi vakum, di mana biasanya itu digunakan jika senyawa yang akan didistilasi itu tidak stabil. Next. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari proses distilasi. Yang pertama yaitu ada kilang minyak, kedua ada pemecahan garam-garam mineral, yang ketiga adalah produksi parfum, dan keempat adalah desalinasi air laut. Untuk difusi molekuler pada unit distilasi yaitu komponen yang lebih volatil atau mudah menguap ini akan lebih awal kemudian dipisahkan dan dikondensasi. Setelah campuran terpisahkan, untuk melakukan pemisahan berikutnya, penyuling kembali diisi campuran dan proses pemisahan berulang. Sehingga titik didih yang lebih rendah atau yang mudah menguap letaknya akan di atas campuran yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu difusi molekuler pada unit absorpsi. Nah, sebelum kita membahas mengenai perpindahan massa secara difusi pada proses absorpsi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan absorpsi itu sendiri. Nah, di slide dituliskan bahwa ketika terjadi pengontakan antara fase gas dan juga fase liquid untuk mengambil sesuatu dari gas, sehingga sesuatu tersebut terserap oleh liquid, maka proses tersebut dinamakan dengan proses absorpsi. Liquid yang digunakan sebagai penyerap disebut absorben, dan sesuatu yang terambil dari gas disebut absorbat. Hal ini bisa dilihat pada saat praktikum operasi teknik kimia 2 modul absorpsi, di mana ada campuran udara dan juga CO2, dan kita akan mengambil CO2 yang terkandung di dalam udara dengan menggunakan NaOH, di mana NaOH di sini disebut sebagai absorben, yaitu sebagai penyerap, sedangkan CO2 adalah zat yang kita ambil dari udara atau dari fase gas yang disebut sebagai absorbat. Nah, oleh karena itu, proses absorpsi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan zat terlarut di dalam gas dengan menggunakan liquid sebagai zat penyerapnya. Nah, berikut adalah beberapa penerapan absorpsi di dunia industri. Yang pertama yaitu penyerapan dari asid gas, misalkan H2S, SO2, dan juga CO2 pada industri migas. Nah, biasanya pada proses ini menggunakan MDA untuk menyerap gas-gas tersebut. Kemudian ada penyerapan CO2 pada PLTU. Nah, biasanya penyerapan CO2 ini menggunakan air untuk penyerapan tanpa reaksi kimia,
dan menggunakan pelarut NaOH sebagai absorben yang menggunakan absorpsi dengan reaksi kimia. Selanjutnya, penyerapan H2O pada industri migas dengan menggunakan TEG. Selanjutnya, penyerapan SO3 pada industri H2SO4 menggunakan H2O sehingga didapatkan oleum. Selanjutnya adalah penyerapan NH3 pada industri pupuk. Nah, berikut adalah slide yang menerangkan bagaimana absorpsi terjadi di dalam absorber. Jadi, dalam dunia industri sendiri, absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom tinggi yang disebut sebagai absorber. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat dua macam tower ataupun menara yang dapat digunakan untuk proses absorpsi, yaitu pack tower dan juga tray tower, di mana perbedaannya adalah pada pack tower ini terdapat isian berupa packing, baik itu random packing, bisa berupa restic ring ataupun bar saddle dan juga yang lainnya, ataupun bisa menggunakan structured packing atau packing yang terstruktur. Nah, untuk tray tower sendiri ini menggunakan tray atau menggunakan plate dengan tipe biasanya shift tray, kemudian bevel cap tray ataupun dapat menggunakan valve tray. Nah, untuk proses absorpsi sendiri di sini dapat dilihat ada gas inlet. Gas ini membawa zat yang akan kita absorpsi. Nah, gas ini masuk dari bagian bawah kolom. Kemudian ada liquid inlet, di mana liquid sebagai absorben masuk ke dalam kolom melalui atas dan kemudian disemprotkan. Nah, liquid yang memiliki densitas lebih besar akan turun ke bawah melalui gaya gravitasi, sedangkan gas dengan densitas yang lebih ringan akan naik ke atas. Nah, di sini pada packing maupun pada tray tower akan terjadi kontak antara gas dan juga liquid, sehingga sebagian senyawa dari gas akan masuk ke dalam liquid atau akan larut ke dalam liquid. Nah, gas yang sudah terabsorpsi tadi akan keluar melalui gas outlet di bagian atas kolom, dan zat yang terlarut dan juga liquid akan keluar melalui bagian bawah kolom. Nah, di sini menjelaskan bahwa absorpsi sendiri dapat terjadi karena adanya perpindahan massa secara difusional. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa difusi ini merupakan suatu perpindahan massa dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, di mana absorbat atau zat yang akan kita absorpsi ini akan berpindah ke absorben karena adanya perbedaan konsentrasi. Di mana pada absorben awal konsentrasinya jauh lebih rendah daripada konsentrasi dari gas itu sendiri, sehingga untuk mengenolkan gradien konsentrasi tersebut, maka absorbat akan berpindah ke dalam absorben yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Nah, pada proses absorpsi ini sendiri terjadi perpindahan massa dua film. Nah, apa itu perpindahan massa dua film? Nah, perpindahan massa dua film ini merupakan perpindahan massa melalui lapisan tipis di antara dua permukaan, yaitu permukaan cair dan juga permukaan gas. Di mana permukaan yang dimaksud tidak hanya permukaan cair dan juga gas, tapi juga permukaan cair maupun cair gas, asalkan tidak dapat larut. Nah, untuk transfer massa sendiri dapat dilihat pada gambar, di mana transfer massa ini bergerak dari badan utama fase 1 ke permukaan antar fasa. Di sini dapat dilihat bergerak dari XA ke XA1. Nah, kemudian transfer massa antar fasa dari fasa ke badan utama fasa kedua. Kemudian di batas antar fasa tidak ada tahanan sehingga akan terjadi kesetimbangan. Oleh karena itu pada perhitungan maupun penurunan untuk absorpsi kita biasanya menggunakan kurva kesetimbangan. Nah, selanjutnya kapan perpindahan massa terhenti? Perpindahan massa terhenti atau bisa dikatakan sebagai keadaan yang setimbang akan berlangsung
jika fase yang ada di badan utama sudah jenuh dengan fase gas maupun fase cairan yang sudah bercampur. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perpindahan massa akan berlangsung selama ada perbedaan konsentrasi di lapisan film. Jika konsentrasi di batas fase sudah sama dengan konsentrasi di badan utama, maka keadaan jenuh atau keseimbangan telah tercapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.